satu saat. Kita belajar satu bab ilmu 1 jam, itu fadilahnya setara dengan salat sunnah 1000 rakaat. Begitu mulia. Kayak idealnya dalam kehidupan ini kita memang kalau dapat ini kata Rasul, kun aliman. Kita umat Islami kalau dapat memang sejatinya jadilah orang alim, kun aliman. Alim itu tidak berarti harus terus-terusan sekolah. Ada banyak guru-guru kita, kiai-kiai kita yang mungkin tidak sekolah lah sampai keluar ke madrasah ini, tapi cukup dengan rajin mengaji dari kampung ke kampung, alim dia. Itu sebabnya Islam itu mengajarkan umatnya utlubul ilma minal maddi ilallah. Kepada kita ada kewajiban untuk terus menambah ilmu pengetahuan. Kalau bahasa orang sekarang kerennya di-upgrade ilmunya itu, ditambah terus. Nih Pak Babinsa pun mungkin pengetahuannya harus terus di-upgrade. Oleh pimpinan diperintahkan untuk terus mengupgrade pengetahuan tentang masyarakat, mengupgrade tentang pengetahuan tentang situasi keamanan dan segala macam. Ya, kalau dengan pimpinan beliau ini sering dalam beberapa momen bersama tuh dengan Pak Emir. Jadi ya beliau yang ini mohon maaf secara pribadi saya beberapa kali pergantian ganti, tetapi dengan Pak Komandan beliau yang hari ini saya merasa sangat nyaman. Secara pribadi ini jangan bilang-bilang ya. Ini rahasia pribadi. Ini jangan bilang-bilang ya. Kenapa? Karena memang dalam banyak hal kita memiliki kesamaan visi, cara pandangnya, dan beliau adalah orang yang siap masuk ke berbagai lini kehidupan di masyarakat. Jadi banyak aktivitasnya. Saya kadang-kadang secara terbuka, ini saya bilang ini sudah melampaui tugas dari Komandan Kodim. Seperti itu. Jadi dalam beberapa momen kemarin kan ada kegiatan di markas, ada kegiatan beliau laksanakan dalam rangka hari TNI ya kemarin. Itu banyak kegiatan yang dilaksanakan. Ini saya bilang saya berbahagia dapat teman seperti ini. Ini jarang saya dapat teman seperti ini. Dan alhamdulillah juga dengan hari ini Pak Kapolresnya pun adalah orang yang nyaman untuk kita bersama dalam berbakti kepada masyarakat. Jadi alhamdulillah Injil hari ini dianugerahi 2 orang pimpinan yang bagi kita, yang saya rasakan secara pribadi, ini adalah pimpinan yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan ya beliau ini dapat bertugas agak lama, tapi saya nggak tahu guys. Nah ini apa sering yang menurut kita baik-baik itu kadang-kadang 6 bulan pindah, 1 tahun pindah, 2 tahun pindah. Kita baru mulai berkenalan sudah pindah. Ya tapi kita tahu lah, kita sadar bahwa mereka punya aturan dan regulasi. Oke, baik. Nah, tetapi begitu dalam Islam. Itu sebabnya kita umat Islam untuk kalau dapat kun aliman, jadi orang alim, berilmu, yang dari waktu ke waktu umat Islam itu wajib menambah pengetahuan. Tidak harus di sekolah. Kalau yang masih dapat sekolah silahkan sekolah, tapi kalau tidak di masyarakat pun itu tetap ada upaya untuk menambah ilmu pengetahuan. Maka mungkin baik sebagai contoh, saya ini kuliah saya ini dulu saya lahir di provinsi Bangka Belitung karena ibu saya orang Bangka Belitung. Kalau ayah saya orang sini. Jadi ayah saya Kiai Jamaluddin Siddiq, bin Syekh Abdurrahman Siddiq. Nah, saya menamatkan SD dan SMP itu di Bangka Belitung. Setelah itu saya mulai belajar mengalihkan pendidikan ke dunia pesantren. Masuk saya di pesantren di Lawang, di Malang, di Jawa Timur. Belajar saya dengan Kiai Muhammad Abdul, orang Yaman dulu saya, orang Yaman, orang Kajarno. Setelah itu saya pindah ke pesantren di Sumatera Barat, di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Saya belajar di pesantren Tarbiyah Islamiyah yang diasuh atau yang dibangun oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu adalah teman belajar kakek saya ketika di Mekah.
saya sudah makan rasuli. Nah setelah itu saya kuliah di Bukit Tinggi, tapi belum selesai, saya pindah kuliah ke Jogja. Nah yang menarik di Jogja itu, ini mungkin bisa menjadi inspirasi. Jadi kalau kita masuk gang di Jogja itu, di situ biasanya ada tertulis waktu jam belajar masyarakat, misalnya jam 7.30 sampai jam 9. Nah kalau di waktu-waktu itu artinya di gang itu orang sedang belajar. Jadi kita kalau masuk di gang itu, matikan sepeda motor, tuntun, mau enggak? Tuntun, karena masyarakat sedang belajar. Jadi ada jam belajar masyarakat. Itu menarik sekali. Jadi selama saya kuliah, kalau saya pakai sepeda motor, jumpa dengan jam masyarakat, itu ada di bawah tulisannya sepeda motor turun. Itu jangan nggak turun kita. Karena masyarakat sedang belajar waktu itu, mereka perlu ketenangan. Itu dia. Dan yang kedua yang menarik, ini juga, tapi di tempat kita mungkin tidak terlalu diperhatikan. Tapi kota-kota seperti itu bilang, saya pikir ini penting. Cerita menangani sampah. Kita kan gang kecil saja, tapi di gang itu, untuk urusan satu gang itu nanti ada petugas yang memang diminta atau dipercayakan oleh satu gang itu untuk mengumpulkan sampah untuk disampaikan ke tempat pengumpulan yang lebih besar, dari tempat pengumpulan yang lebih besar ke tempat pembuangan akhir. Tapi paling kurang untuk satu gang itu ada petugas yang rutin setiap hari membersihkan sampah. Dan masyarakat itu diminta perannya dalam bentuk misalnya memberikan bantuan untuk kesejahteraan bagi yang kita tugaskan untuk membuang sampah. Dan di setiap halaman, setiap tempat di depan itu ada tong sampah masing-masing. Jadi petugas itu tetap tinggal mengambil. Makanya Jogja itu termasuk kota bersih, saya rasa. Ini kita mungkin di terminal ya sudah berangsur, tapi akan lebih baik partisipasi masyarakat. Nah, itu penting. Nah, tapi yang ingin saya katakan bahwa masyarakat terus mengupgrade pengetahuannya, meningkatkan pengetahuannya sampai akhir hayat. Itu pesan Islam. Kalau dapat semua kita memang alim, berilmu gitu. Tapi kalau tidak, al-muta'aliman. Kalau misalnya kita tak bisa jadi orang alim, tapi teruslah dalam posisi orang yang mau belajar, muta'aliman. Datang kepada guru kita, berdiskusi kita, minta pengetahuan mereka, itu artinya kita muta'aliman. Nah, termasuklah majelis kita hari ini. Ini majelis ilmu, muta'aliman. Kalau tidak bisa juga jadi muta'aliman, paling kurang jadilah sami'an, pendengar. Jadi belajar tapi dengan terus mendengar. Ini kalau cara guru kami belajar dengan mendengar ini bahasanya, bahasa guru kami di pesantren. Nah, kalau orang belajar dengan modal mendengar, itu cara belajarnya bebinian, perempuan. Jadi saya bilang Pak Kiai, kalau belajar yang caranya laki-laki gimana? Kalau belajarnya yang laki-laki, Anda bawa kitab dan bikin catatan untuk belajar yang laki-laki. Ini istilah guru saya. Tapi paling kurang dalam Islam kita tetap diperintahkan untuk mendengar, menambah ilmu pengetahuan. Yang tak boleh itu kata Rasul, wala takun rafi'an. Jangan engkau jadi yang keempat. Jangan jadi yang keempat, artinya apa? Alim tidak, belajar tidak, mendengar pun tidak. Nah ini yang tak mau mendengar, menambah pengetahuan. Kalau ini yang terjadi, maka sesungguhnya engkau akan rusak dalam kehidupan. Nah, jadi mudah-mudahan ini adalah majelis ilmu, dan insya Allah orang-orang yang hadir dalam kesempatan ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Yang kedua adalah majelis zikir. Nah, ini majelis zikir, orang-orang yang beriktikaf, yang di rumahnya berzikir, itu adalah majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada riwayat dalam hadis. Jadi dalam hadis kursi itu digambarkan Allah sesungguhnya sudah sangat muak dengan kelakuan manusia yang dalam setiap hari
mereka melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Allah sudah muak dengan dosa-dosa manusia dan ingin sekali aku timpakan bencana dan azab kepada masyarakat yang seperti ini dalam sebuah diskusi. Tetapi kemudian kata Allah, kemarahanku ini, kemurkaanku ini terhadap para pelaku maksiat surut ketika aku saksikan di tengah-tengah masyarakat itu masih ada orang-orang yang berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita anggap enteng ada orang-orang yang memakmurkan majelis zikir. Mungkin karena majelis zikir mereka lah, jadi azab Allah nggak jadi turun di tengah-tengah kita. Andai kata mungkin mereka tidak lagi berzikir, di mana nama Allah tidak lagi disebut di tempat itu, maka bukan tidak mungkin azab itu akan datang dan turun. Dan kalau azab Allah itu turun, maka yang akan ditimpa oleh azab itu sesungguhnya bukan cuma orang-orang yang berbuat maksiat, yang baik-baik pun ikut juga terkena. Ittaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah akan azab Allah yang kalau azab itu turun, maka dia tidak hanya menimpa orang-orang yang durhaka di antara kamu. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya dalam kesempatan ini izinkan menyampaikan sebuah pengalaman. Pengalaman itu begini. Dulu waktu saya sekolah, itu ada teman saya cerita, Pak, di tempat saya itu ada peristiwa yang saya anggap itu luar biasa, ajaib. Apa itu? Di tempat saya itu kalau ada orang meninggal, itu biasanya orang kampung saya itu minta bantuan orang kampung sebelah. Nah, itu dia. Buat apa? Untuk memandikan jenazah, untuk mengkafankan jenazah, untuk mensalatkan jenazah, untuk menguburkan jenazah. Jadi kalau ada di kampung kawan saya itu dia meninggal, ada yang meninggal, maka orang kampung itu tidak bisa menyelenggarakan kewajiban. Dia minta bantu orang kampung sebelah. Tolong mandikan jenazah orang kampung kami, tolong kafankan jenazah orang kampung kami, tolong salatkan jenazah orang kampung kami, tolong kuburkan jenazah orang kampung kami. Lalu saya tanya, kejadian seperti itu sudah berapa lama? Dia jawab, baru Pak, baru kira-kira 10 tahun lah. Selama 10 tahun itu kalau ada yang meninggal, orang-orang di kampung itu tidak lagi mampu menyelenggarakan kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya muslim yang masih hidup, tapi minta bantuan orang kampung sebelah. Saya tanya, di situ tuh tak ada ya orang Islam? Baik, kalau orang Islam Bang, semua kalau dilihat KTP-nya Islam. Kalau lihat KTP-nya itu setiap kali lapor sama Pak Wali kalau mau bikin KTP, kau tanya agama Islam, agama Islam, agama Islam. Tetapi dengan Islam yang seperti itu, kenapa sempat ada orang Islam yang meninggal, saudaranya yang muslim yang masih hidup tidak mampu menyelenggarakan kewajiban layaknya sebagai seorang muslim terhadap saudaranya yang muslim yang telah meninggal? Ada apa persoalannya ini? Mudah-mudahan kalau tempat kita nggak ada. Lihat, yang mandikan jenazah masih banyak, masih banyak. Oh, kalau di perpilahan itu barang antik tuh. Yang mandikan jenazah itu barang antik dah. Jadi saya ingat di perintis itu. Di perintis itu ada orang tua yang hidup 3 zaman. Beliau lahir di zaman Belanda, besar remajanya di zaman Jepang, dan hidup dewasanya di zaman kemerdekaan. Berapa waktu yang lalu dia meninggal. Nah, di perintis itu kira-kira orang yang memandikan jenazah siapapun yang meninggal itulah orang. Sudah tua beliau itu, sudah hampir 90 tahun. Kalau ada yang meninggal, Andin Saleh itulah yang dipanggil kemana-mana. Jadi ada satu ketika ada orang meninggal, pas beliau pun lagi sakit dan dirawat di rumah sakit. Itu gelagapan keluarga dari siapa yang harus memandikan. Nah, padahal persoalan memandikan jenazah dan mensalatkan itu kan kewajiban keluarga. Kalau kita buka kitab fikih beginilah, ada pertanyaannya di kitab fikih.
Siapa orang yang paling afdal untuk memandikan seorang jenazah? Ada yang kata dia laki-laki. Nah, siapa yang paling afdal untuk memandikan jenazah ini? Jawaban di dalam kitab itu adalah yang paling afdal adalah yang laki-laki juga, yang mempunyai hubungan nasab paling dekat dengan yang meninggal ini. Saya katakan gini, misalnya, saya meninggal. Siapa yang paling afdal memandikan saya? Anak saya, yang laki-laki. Kemudian saudara saya. Nah, itu orang yang paling dekat hubungan nasabnya, bukan orang luar. Orang luar bukan tidak boleh, tetapi kita cerita kalau yang paling afdal ini orang-orang. Demikian juga kalau yang lain. Andai kata ada seorang perempuan meninggal, siapa yang paling afdal untuk memandikannya? Jawaban kita itu adalah orang yang paling dekat hubungan nasabnya dengan perempuan itu. Siapa dia? Seorang ibu meninggal, kalau dia punya anak perempuannya yang paling afdal. Kalau mungkin tidak ada cucu perempuannya atau saudara perempuan, itu yang paling afdal. Maka kalau kita baca kitab ini, artinya semua kita sesungguhnya punya kewajiban untuk tahu mengelola hal itu. Jadi kalau ini masih kita bisa terapkan, maka kejadian seperti di kampung tenang tadi itu tidak akan terjadi. Nah itu dia. Walaupun kadang-kadang mandikan jenazah itu, Ustaz, saya kan baca-baca kitab ini juga. Tapi mandikan jenazah itu kadang-kadang bukan hanya persoalan ilmu, tapi yang kedua adalah persoalan mental. Ini kalau sudah pulang mandikan jenazah, ini baru kali pertama, itu jangan-jangan malam sudah nggak bisa tidur itu. Jadi saya punya teman, ini orang Sumatera Barat, tapi bekerja dulu pernah jadi bekerja di PLN. Satu ketika dia lapor, Ustaz, saya ini sudah besar sekarang. Kenapa? Saya ini mendapatkan wasiat dari bapak saya. Kalau bapak saya itu meninggal, saya lah yang harus memandikan dan mensolatkannya. Sementara sekarang bapak saya sudah sakit nih. Waduh, saya selama umur ini belum pernah mandikan jenazah ini. Tapi wasiatnya sudah turun ke saya nih. Ya kalau sudah wasiatnya turun, artinya begini saya bilang, itu kerbau artinya sudah tumbuh tanduk. Kalau kerbau sudah tumbuh tanduk, kan kerbau nggak bisa menolak untuk tidak tumbuh tanduk. Berarti harus kamu laksanakan. Dan inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah itulah cerita yang terjadi di kampung teman saya. Akhirnya lama-lama saya berpikir, kenapa kok ada di masyarakat muslim bisa terjadi seperti itu? Saya kebetulan membaca sebuah kitab hadis, kitab Al-Hadis Al-Mukhtar. Di dalam kitab itu ada hadis yang berbunyi begini. Sayati ala ummati zamanun la yabqa minal Islam illa ismu wa la yabqa minal Quran illa rasmu. Jadi hadis ini semacam prediksi atau perkiraan Nabi, semacam penjelasan Nabi untuk masa yang akan datang. Kata Rasul, jauh kelak setelah saya meninggal, ini akan terjadi di tengah-tengah umatku. Saya ala ummati akan datang menimpa umatku satu masa nanti. Satu masa. Cuma Nabi tidak menyebutkan kapan masa itu. Apakah tahun 2020, tahun 2021, 2023 atau tahun 3 ini. Tidak disebutkan oleh Rasul. Dan Rasul juga tidak menyebutkan tempat. Ini artinya apa yang diramalkan oleh Rasul bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Apa kata Rasul? Sayati ala ummati zamanun la yabqa minal Islam illa ismu. Di tengah-tengah umatku yang katanya mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, tidak ada lagi yang tersisa dari ajaran Nabi Muhammad itu kecuali hanya namanya Islam. KTP-nya Islam, mereknya masih Islam, tetapi pengamalan Islamnya sudah tidak ada. La yabqa minal Islam illa ismu. Tidak ada lagi yang tersisa dari Islam itu kecuali hanya namanya. Kalau sebut Islam ya Islam. Islam. Tetapi orang tidak lagi bisa mengamalkan kewajiban sebagai seorang muslim. Ajaran tentang Islam itu
praktekkan ke dalam kehidupan. Ini mungkin salah satunya karena jarak kita dengan Nabi sudah sangat jauh. Mungkin saja ada pendangkalan dan pengurangan. Tapi ini patut menjadi perhatian bagi kita. Tidak ada lagi yang tersisa, kata Rasul, dari masyarakat itu kecuali hanya namanya Islam, tapi pengamalan Islamnya itu sudah tidak. Bagaimana tidak? Cara berkeluarganya tidak lagi mencerminkan sebagai keluarga muslim. Cara bermasyarakatnya mungkin tidak lagi tercermin sebagai masyarakat muslim. Yang sederhana saja lah. Saya ada teman dulu orang Aceh. Di Aceh itu yang paling masyhur di Aceh itu Absus Salam, sebarkan salam. Jadi di Aceh itu kalau ada orang bermobil, yang punya mobil itu ngasih salam kepada yang bersepeda motor. Yang punya sepeda motor ngasih salam kepada yang bersepeda. Yang bersepeda itu ngasih salam kepada yang jalan kaki. Nah, jadi di mana-mana berjumpa kalimat salam itu menjadi biasa, menjadi hidup sebagai sebuah ciri awal kehidupan sebagai seorang muslim. Jadi tebarkan salam itu memang bagian dari sebuah muslim. Nah, kata Rasul, itu sebabnya kemudian terjadi pendangkalan karena tadi tidak ada lagi yang tersisa dari umat Islam itu kecuali hanya namanya Islam. Bahkan dalam batas-batas tertentu kadang-kadang ada orang Islam tidak lagi bangga bahwa dia sebagai seorang muslim. Dan yang kedua, dan ini yang sangat berbahaya, la yabqa minal Qur'an illa rasm. Tak ada lagi yang tersisa dari Al-Quran itu kecuali hanya tulisan. Al-Quran mungkin terus dicetak, Al-Quran mungkin terus dipabrikkan dengan jumlah yang banyak, tetapi Al-Quran tidak lagi menjadi sesuatu yang melekat di hati umat Islam, apalagi akan diamalkan. Kita mungkin masih menyimpan Al-Quran di rumah, kita mungkin masih memiliki Al-Quran di rumah, akan tetapi Al-Quran itu hampir tidak pernah kita baca. Nah, makanya dulu saya sangat setuju ketika misalnya Pak Bupati menggalakkan bagaimana kemudian kalau ada satu desa itu minimal ada rumah tahfiz. Itu sebetulnya semangat dasarnya adalah bagaimana kemudian umat Islam kembali dekat dengan Al-Quran. Kenapa jadi saya katakan itu penting? Mari kita dengar. Ada seorang ulama tasawuf besar. Ulama tasawuf ini bernama Imam Ibrahim bin Adham. Ini kalau yang kita belajar kitab tasawuf ini pasti jumpa tokoh ini. Imam Ibrahim bin Adham punya majelis yang jumlah muridnya ribuan orang. Satu ketika ada seorang murid dari Imam Ibrahim bin Adham itu bertanya, "Tuan Imam, saya ini sudah berdoa kepada Allah dan bertahun-tahun minta sesuatu. Sepertinya sampai sekarang kok tidak kabul doa saya. Saya sudah berdoa memohon sesuatu kepada Allah, sudah bertahun-tahun ini saya laksanakan, tapi sepertinya hajat saya belum kabul. Tolong Tuan Imam dikoreksi apa yang salah sehingga doa saya kok tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nah, maka ketika menghadapi pertanyaan seperti ini, maka kemudian Imam Ibrahim bin Adham itu menjelaskan beberapa faktor atau penyebab sehingga doa tidak dijawab oleh Allah. Tapi sebelum saya sampaikan itu, saya ingin ingatkan kita bahwa berdoa kepada Allah itu jangan pernah bosan. Allah janji bahwa setiap doa pasti dijawab. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku jawab. Cuma syaratnya begini, ketika kita berdoa jangan maksa Allah. Bagaimana cara maksa Allah? Jangan paksa Allah kapan maunya doa itu dikabulkan. Itu satu. Bisa saja karena kemahamuliaan dan kemahatauan Allah, doa yang kita minta itu tidak patut dikabulkan hari ini, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Mungkin bagi Allah doa itu baru patut dikabulkan bukan untukmu, tapi untuk anak keturunan. Jadi jangan hari ini kita yang sukses. Ini jangan-jangan adalah berkat dari doa kakek dan nenek kita.
Karena doa mereka baru dijawab oleh Allah dan kita yang mendapatkan. Jadi jangan pernah bosan berdoa. Penting. Dan yang kedua, doa itu bisa saja tidak diwujudkan dalam bentuk yang kita inginkan, tapi Allah yang Maha Tahu menjelaskan dan memberinya dalam bentuk yang sesuai dengan pengetahuan Allah. Misalnya ada yang berdoa minta kaya 3 tahun lagi. Ada yang berdoa minta jadi Pak Kepala Desa setelah yang ini misalnya. Lalu pada waktu pemilihan Kepala Desa tidak dikabul oleh Allah. Mungkin saja Allah tahu bahwa kalau itu Allah berikan, bisa saja itu tidak bermanfaat untuk malah justru mengantar kepada maksiat. Jadi biarkanlah Allah yang akan menunaikan itu. Tapi berdoa bagi kita adalah wajib. Jadi begitu. Teruslah kita berdoa, pasti dijawab. Cuma kapan dijawab, silahkan itu menjadi hak Allah. Dalam bentuk apa Allah menjawabnya, itu juga silahkan menjadi hak Allah. Tapi kita tetap wajib berdoa. Kembali kita kepada jawaban Imam Ibrahim bin Adham. Kata Imam Ibrahim bin Adham, nah, ada beberapa penyebab doa itu tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, kata Imam Ibrahim bin Adham, Arabtumul Quran walam ta'malu. Engkau tahu Al-Quran itu kitab Allah. Engkau tahu Quran itu dibawa oleh Nabi Muhammad. Engkau tahu Quran itu sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan. Tapi kalau kamu tidak mengamalkan isi Al-Quran, maka doa tidak dijawab. Nah, ini jawaban pertama Imam Ibrahim bin Adham. Jadi salah satu penyebab doa tidak dijawab itu adalah kalau kita tidak mengamalkan isi Al-Quran. Bagaimana caranya kita mengamalkan? Tentu harus dipahami. Bagaimana dimulai dari membaca? Itu makanya baik kita memperkenalkan anak kita akan bacaan Al-Quran itu sejak dini. Saya kadang-kadang teringat masa-masa kecil saya ketika belajar Al-Quran Bapak Ibu. Ini mungkin manusia kadang-kadang semakin maju zaman, semakin diberi nikmat oleh Allah, itu kadang-kadang dia tidak mensyukuri nikmat, malah kembali kepada kekufuran atas nikmat. Mari kita buka kenangan kita masa-masa kecil misalnya. Saya waktu kecil itu di kampung itu, waktu masih SD mulai belajar ngaji. Tempat guru ngaji saya itu kira-kira 10 rumah dari rumah saya. Dan guru saya itu ngajar ngaji itu tidak pakai gaji. Gajinya cuma bawa minyak tanah 1 minggu sebentar. Karena waktu itu listrik belum ada, televisi pun masih satu-satu dan hitam putih. Itulah yang punya TV itu artinya orang paling kaya di kampung itu. Kalau yang kelas-kelas kita nggak punya TV, listrik belum ada, rata-rata masih pakai lampu minyak tanah, lampu teplok, gitu. Itu sebabnya ke guru ngaji itu setiap minggu bawa minyak tanah 1 botol. Yang menarik apa? Selesai salat maghrib kita di rumah dengan keluarga, berangkatlah ke rumah guru melewati 9 rumah. Tapi yang kita ingat adalah begitu kita sampai di depan rumah tetangga, kita mendengar bagaimana ayat-ayat Al-Quran dibaca orang dari dalam rumah. Pindah kita ke rumah tetangga satu lagi, kita mendengar lantunan ayat Al-Quran dibaca dari dalam rumah. Begitu seterusnya sampai ke rumah guru. Di situ kita ramai membaca ayat Al-Quran. Itu masa ketika lampu listrik belum ada, jalan belum akan sebagus ini, masih jalan setapak kecil, dan kemudian televisi pun tidak ada. Jalan maju, listrik terang, televisi bertebaran, PCB segala macam bebas. Apa yang kemudian terjadi? Habis maghrib itu kalau kita lewat di depan rumah, itu sangat jarang kedengaran suara orang ngaji. Yang kedengaran apa? Suara dangdut dari dalam. Apa ini? Semakin kita diberi nikmat, bukan semakin bersyukur atas nikmat itu, justru semakin kufur. Bahkan lebih jauh, ya, ada beberapa ibu, saya bilang beberapa ibu itu seringkali ada yang telepon minta advice. Ustaz, saya kadang-kadang susah ya jadi ibu-ibu. Kenapa Bu?
saya itu kalau anak gadis saya itu, kalau sudah keluar dari jam malam, baru masuk pulangnya itu jam 4 subuh. Ngapain? Itu di kota tuh, kota. Di sini mudah-mudahan sama. Mudah-mudahan. Kadang-kadang mohon maaf. Kadang-kadang ya panasnya hawa kota itu sampai juga ke desa-desa itu. Makanya dulu saya kalau di mana itu anak-anak di mana itu kan banyak anak-anak yang dari daerah. Ada yang dari daerah ini ada dia. Pola hidup di kota itu kan godanya luar biasa. Kuncinya di kota itu kalau sudah ada duit apa aja ada. Apalagi tempat kuliah seperti Jakarta itu semakin punya duit banyak, itu semakin kalau tidak punya kontrol batin itu hati-hati. Itu bisa nggak selesai kuliah. Itu duitnya habis. Maka dulu saya ketika kuliah di Jogja itu karena kuliahnya sehari penuh, saya makan malam itu catering. Jadi di sebuah tempat catering itu oleh yang ibu yang tukang masak ditanya, Mas dari mana? Saya bilang saya dari Riau. Wong Suki ya Mas. Wong Suki ya Mas. Rupanya di sana itu populer kalau anak Riau itu dianggap orang kaya. Saya bilang Bu, itu salah Bu. Itu bapak saya jadi petani Bu di kampung. Jadi susah saya dapat uang tuh segini-gininya gitu. Makanya saya kalau ke kampus itu saya bilang saya nggak bis ini, nggak punya sepeda motor saja. Nggak semuanya. Nah yang punya uang banyak itu hati-hati. Karena hawa kota kadang-kadang lebih panas daripada hawa di pedesaan. Anak-anak dari pedesaan begitu sampai melihat iklim kota, kalau tidak punya kendali, nggak ada protokol sosial, itu yang bisa dalam bahasa bagian layau. Kacau dia. Nah itu sekolah nggak selesai, duit bapaknya habis. Kalau sudah seperti itu, saya sering kali menasihati, kamu begini saja lah. Kau datang kepada bapakmu, ngomong betul-betul. Apa yang harus ngomongkan? Pak, Bu, saya tidak berbakat untuk sekolah. Daripada saya menghisap darah saudara-saudara saya, ikan uang ini lebih baik kalau saya tidak pakai betul-betul untuk sekolah. Lebih baiklah kasih kesempatan kepada saudara saya yang lain untuk sekolah. Lebih baik Pak, Bu, nih saya balikin uang biar saya ke sekolah daripada saya kasih. Nah, lebih baik saya jujur-jujurkan seperti itu. Karena pengaruhnya kota itu luar biasa yang pengaruh kota. Nah, jadi yang kita inginkan adalah bagaimana kemudian suasana membaca Al-Quran itu kita kembalikan. Anak-anak kita kecil mulai dibiasakan kembali dalam keluarga itu kenal dia akan Al-Quran. Karena dari mulai mengenal Al-Quran, membaca, lalu kemudian ditingkatkan menjadi pemahaman. Dari pemahaman ditingkatkan menjadi pengamalan. Kalau dia sudah dapat mengamalkan Al-Quran, mudah-mudahan doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini mohon maaf, ini rahasia pabrik ya. Rahasia pabrik jangan disampaikan dengan pimpinan saya. Saya mengajar di MAN itu sudah hampir 20 tahun. Dari guru honorer saya sampai jadi pegawai negeri. Tapi saya pikir pengalaman ini patut untuk menjadi bahan renungan kita. Setiap tahun kita terima siswa baru. Lalu terima siswa baru itu kita tes untuk bisa masuk di mana. Katakanlah hari ini kita terima pendaftaran misalnya 300. Lalu awal tahun kita tes. Tesnya itu tes dasar. Tes dasar itu artinya kemampuan baca Quran. Lalu kemudian pengetahuan Islam umum ya, Islam, iman, rukun salat, rukun puasa, syarat-syarat zakat dan segala macam. Yang sederhana-sederhana saja. Nah, berkaitan dengan baca Al-Quran, kalau ada 300 anak yang kita tes, maka hampir 50%-nya itu bacaan Al-Qurannya hanya setakaran anak yang baru belajar Iqra. Bahkan ada yang tidak bisa mengenal huruf Arab itu. Kalau ditanya anak siapa itu? Anak orang Muslim, anak orang Islam itu. Masuk ke lembaga pendidikan yang kita akan mengkaji Islam. Tapi kemampuan dasar Al-Qurannya itu rendah. Hampir 50% ada anak-anak kita yang bacaan Al-Qurannya baru setakaran pandai baca
Bahkan di antara mereka ada yang tidak mengenal sama sekali abjad hijaiyah itu. Ini peristiwa menyedihkan. Lalu tinggallah 50%, kira-kira 150 orang. 150 orang ini akan terbagi lagi. Mungkin sekitar 50 orangnya itu kira-kira bacaannya sudah lumayan bagus. Cuma nggak jelas tuh mana yang panjang, mana yang pendek. Ayat yang panjang baca pendek, ayat pendek baca panjang. Dan sekitar 50 orang. Masih lumayan. Nah kemudian 50 orang itu sudah bagus. Artinya bacaannya sudah, makhrajnya sudah bagus. Maka kira-kira 50 orang itulah yang kira-kira bacaannya sudah sangat bagus. Jadi dari 300 itu sebetulnya kalau mau jujur, kalau kita ukur dari bacaan Al-Quran, kita hanya bisa terima 50 orang. Yang sisanya itu gimana? Itu terima dengan terpaksa. Ini fenomena. Ini bagaimana kemudian doa akan dijawab kalau kita tidak bisa dan mengamalkan isi Al-Quran. Itu yang pertama kata Imam Ibrahim bin Adham. Yang kedua, Arabtum sunnah walam ta'malu biha. Kalian kenal sunnah Rasul. Kalian paham bahwa Rasul membawa sunnah sebagai ajarannya, tetapi kalian tidak mengamalkan sunnah, maka doa juga tidak akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa tidak dijawab oleh Allah. Yang paling sederhana itu, saya kan di samping mengajar di iman itu, saya juga kadang-kadang masih menjadi dosen di STAIS. Nih, beliau ini sempat jumpa dengan saya. Ini mahasiswa saya. Jadi ketika Pak Wali bilang, ini yang beliau yang jemput, itu sudah tahu saya itu. Udah duluan saya kenal dengan beliau, dibanding saya kenal dengan Pak Wali. Kalau dia. Nah ini kan pemandangan suasana kota. Saya bersepeda motor, daftarlah ke kampus. Tapi begitu lewat, tiba-tiba ada yang motong. Rupanya yang ada yang motong itu pakai sepeda motor anak muda boncengan. Yang satu yang laki-laki bonceng, yang dibonceng perempuan. Cuman yang menariknya adalah yang perempuan ini berpakaian itu yang dipakai itu baju adiknya. Kenapa baju adiknya? Rupanya bajunya kecil, belakangnya apa? Lewatlah di depan saya. Saya kan karena sudah di posisi belakang, ada pemandangan indah di depan, kan berpikir saya. Dilihat takut salah, nggak dilihat mubazir. Tapi ini cerminan betapa sesungguhnya sebagian dari orang Islam, wanita-wanita muslimah sudah meninggalkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Yang kecil kita mulai. Ibu-ibu ini mohon mungkin yang nenek-nenek dulu mungkin di kampung-kampung kita petua orang tua itu kalau ibu-ibu yang perempuan keluar tidak pakai kerudung itu sudah dianggap haid di masyarakat. Itu aja sederhana. Nih yang umur 60 tahun ke atas boleh tanya lah, orang nenek-nenek kita dulu itu kalau yang perempuan ini keluar tuh nggak pakai kerudung itu sudah dianggap haid. Hari ini kan fenomenanya biasa. Ada yang keluar dengan rambut tergerai, tapi rambutnya belah 3. Ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya hijau, separuh sisanya masih hitam. Nah itulah. Nah itu yang terjadi. Nah belum lagi yang lain-lain. Cara berpakaian kita itu sudah dihantam oleh kebudayaan-kebudayaan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai sunnah. Nah maka momen Maulidur Rasul, ayo kita ingatkan kembali, kita segarkan kembali untuk kemudian memperkukuh kecintaan kita kepada Rasul dan melaksanakan ajaran-ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hikmah yang perlu kita ambil dalam pelaksanaan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga kata Imam Ibrahim bin Adham, yang menyebabkan doamu itu tidak terjawab adalah apa yang engkau masukkan ke dalam perut, baik dalam bentuk cairan, minumanmu, makananmu, itu berasal dari sesuatu yang haram. Engkau berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, kabulkanlah. Tapi ketika yang engkau makan itu adalah sesuatu yang haram,
yang engkau minum itu adalah sesuatu yang haram, maka doamu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini mohon maaf, kita juga kehilangan prinsip dalam mencari nafkah dalam kehidupan ini. Konsep halal dan haram itu sudah tipis, maka tidak ada lagi bedanya di mata kita. Maka kadang-kadang kalau kita duduk-duduk cerita, kalau di warung kita bilang itu ada kalimat yang sempat berbunyi Bapak Ibu. Ustaz, kalau hari ini kita, kalau bicara ini, jangan lagi ngambil yang halal, yang haram aja susah dapat. Begitu kalimatnya. Jangan lagi mau dapatkan yang halal, yang haram aja udah susah. Masya Allah, kita seperti sudah kehilangan akidah. Sepertinya Allah itu maha tidak pemberi rezeki. Padahal rezeki Allah itu maha tidak terbatas. Ketika kita mengikuti tuntunan Allah dalam mencari rezeki, insya Allah itu jauh lebih baik. Saya mendapat sebuah kisah hikmah, Bapak. Jadi guru saya itu cerita di tempat beliau itu ada seorang bapak-bapak penjual kopi di warung kopi pagi-pagi. Buka warung kopi. Tapi ini bapak adalah orang yang taat keberagaman. Jadi kan begitu menyajikan minuman kopi kepada pembeli, ada kadang-kadang pembeli itu mungkin diminum habis lah kopinya. Sambil ngobrol-ngobrol kan bapak. Kadang-kadang kalau di warung kopi itu yang mahal itu bukan harga kopinya, harga duduk di warung kopinya itu. Beli kopi 1 gelas, tapi duduknya setengah hari. Jadi jual ngobrol itu yang mahal. Itu kalau di terminal tuh warung kopi tertentu tuh pagi-pagi mulai lihat. Nah, jadi disediakanlah kepada pembeli. Ada pembeli itu yang meminum habis. Ada yang mungkin minumnya tinggal seperempat, ada yang mungkin setengah. Nah, maka kemudian si bapak penjual ini, begitu dia menemukan ada pembelinya yang tidak meminum habis kopi, sebelum si pembeli itu berangkat, dia bilang sama si pembeli, Pak, ini kopi bapak belum habis. Kalau mau diminum silakan. Tapi kalau tidak, saya mohon diridhokan, diikhlaskan yang tersisa. Itu hampir nggak jumpa kita ada tukang kopi yang berani ngomong, Pak, nih kopi bapak belum habis, silakan diminum. Tapi kalau tidak diminum, saya mohon diikhlaskan nih yang tersisa nih. Padahal beliau tidak minum tidak, tetapi karena beliau merasa bahwa ini sudah dijual, ini tetap hak orang. Sebegitunya dia menjaga dirinya dari masuknya hal-hal yang haram. Ada kisah menarik lagi nih. Jadi seorang perempuan ibu itu pernah mengadu kepada Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama fikih yang sangat terkenal. Ibu-ibu datang mengadu, Tuan Syekh, saya ini beberapa hari ini gelisah. Kenapa ibu? Saya ragu apakah hasil usaha saya ini halal atau haram. Lalu kemudian Imam Ahmad itu bilang, Bu, tolong ceritakan apa masalahnya. Maka kemudian ibu itu cerita, Tuan Syekh, saya ini adalah seorang perempuan yang telah ditinggal wafat oleh suami saya, dan saya masih punya anak kecil yang harus saya hidupi. Saya bekerja itu sebagai penenun kain. Menenun kain, istilah kita mungkin tak ada lagi ya ibu-ibu sini yang apa bikin kerajinan tangan yang kain itu putar-putar ya. Menenun kain. Saya bekerja itu. Cuma satu malam, saya ini biasanya bekerjanya itu menenun itu di malam hari kalau bulan terang, karena kalau siang hari saya sibuk bekerja mengurus anak dan lain-lain. Saya baru bisa bekerja menenun itu malam hari kalau bulan terang. Jadi yang saya manfaatkan itu adalah terangnya cahaya bulan. Tapi suatu ketika ada sepasukan tentara bikin kemah di depan rumah saya dan mereka menghidupkan api unggun. Ketika api unggun itu besar maka terang.
maka kemudian ketika gerak saya pakai untuk menenun kain. Coba numpang terangnya api unggun dari pasukan itu. Nah sekarang saya menjadi ragu Tuhan saya. Ini kain yang saya tenun dari hasil penerangan dari api unggun yang di depan ini halal apa haram Tuhan? Sebegitunya maka mendengar jawaban si ibu itu, Bu, kata Imam Ahmad, ibu sekarang mau minta apa? Saya akan berikan separuh harta saya ini baik. Tidak jarang saya dapati dan saya jumpai orang-orang yang berhati mulia seperti ibu, yang masih bisa menyeleksi mana yang halal dan mana yang haram. Andaikan saya mempunyai rezeki lebih, saya akan berikan semua. Sekarang ibu boleh sedih, saya akan berikan separuh harta saya kepada ibu. Rawatlah anak ibu itu. Begitu karena kemuliaan hati ibu. Nah, kita kan jarang bertemu dengan contoh-contoh yang seperti ini. Ya walaupun mungkin katakanlah kita nggak bersih-bersih amat, tapi setidak-tidaknya ada upaya kita untuk terus menjaga apa yang kita makan dan apa yang kita minum adalah dari sesuatu yang halal dan bersih kita dapatkan. Maka dengan ini semua insya Allah doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jawaban Imam Ibrahim bin Adham. Maka apa efeknya ketika doa tidak dijawab, ketika orang tidak mengamalkan Al-Quran, ketika orang tidak mengamalkan Sunnah? Yang kita khawatirkan adalah apa yang dijanjikan oleh Rasul SAW dalam sebuah hadis dia. Kalau ada satu masyarakat, kalau ada orang atau satu negara, satu kampung, mereka sudah abai dengan agama, tidak lagi menjalankan aturan-aturan agama, kata Rasul, tunggu akan diturunkan oleh Allah 3 azab. Pertama, kalau ada masyarakat yang tidak lagi mengamalkan ajaran agama, maka kepada masyarakat itu Allah timpakan. Yang pertama adalah Allah akan cabut keberkahan dari apapun yang diusahakan oleh masyarakat tersebut. Sayati ala ummati zamanun yafiru ila ulama wal fuqaha fala fayabtaliyahumullahu bisalasi bagiyati. Akan datang juga menimpa umatku, nanti mereka sudah abai dengan ajaran para ulama dan fuqaha, sehingga masyarakat itu hidup yang menjadi pedoman hidupnya adalah nafsu, syahwat dan akal. Maka kalau sudah seperti itu masyarakat, akan kami timpakan kepada masyarakat itu 3 bentuk azab. Yang pertama, wa yusallituhum sultanan zaliman. Allah akan angkat keberkahan dari apapun yang mereka usahakan. Allah cabut keberkahan. Apa maksudnya? Apakah mereka tidak punya duit? Punya duit. Banyak uang simpanan di kampung, banyak uang simpanan di bank, banyak harta di kampung. Tetapi ternyata harta yang banyak, usaha yang banyak, itu justru tidak semakin mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru itu yang mengantar dia kepada perbuatan maksiat. Ada banyak orang Pak, ketika belum kaya, mungkin dia sangat taat mengikuti hamba Allah. Tapi begitu dia mendapatkan kekayaan, maka kemudian sedikit demi sedikit dia kemudian menjauh dari ajaran Allah. Contoh yang paling dekat di masa Rasul itu adalah Sa'labah. Seorang Sa'labah ketika masih belum mempunyai kekayaan, sangat rajin beribadah, salatnya rutin, berjamaah. Tapi begitu mendapatkan kekayaan, maka salatnya semakin jauh. Allah angkat keberkahan dari apapun yang mereka usahakan. Mereka usahakan mungkin punya hasil banyak, punya manfaat banyak, punya penghasilan banyak, tapi sekali lagi itu semua tidak mengantar mereka untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati kalau sampai seperti ini yang terasa pada kita, perlu kita koreksi apa sesungguhnya yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita, di masyarakat kita, di kampung kita, di desa kita. Mungkin kita sudah mulai abai dengan ajaran yang diajarkan oleh para ulama kita, abai kita dengan ajaran agama. Allah angkat keberkahan dari apapun yang kita usahakan. Dan yang kedua, ini juga wa yusallihuhum sultanan zalimah.
kepada masyarakat yang abai akan ajaran agama Allah, kuasakan yang akan menjadi pemimpin bagi masyarakat itu adalah masyarakat yang kepadanya Allah titipkan pemimpin, tapi pemimpin yang zalim. Masyarakat yang tidak mengamalkan ajaran agama Allah akan timpakan, Allah titipkan ke masyarakat itu, yang jadi pemimpinnya adalah pemimpin yang zalim. Bagaimana gambaran pemimpin yang zalim? Gampang. Di hutan itu kan tidak pernah ada pilkades, tidak pernah ada pilkada, tidak pernah ada yang namanya pemilu. Tetapi mau ada pilkades, mau pemilu maupun tidak, tetap saja harimau mendakwakan dirinya sebagai raja hutan. Kapan ada pilkades di hutan? Tidak ada. Pilkada juga tidak ada, apalagi pemilu tidak ada. Tapi mau ada pilkades, mau pemilu atau tidak, yang jelas harimau sudah memproklamirkan dirinya jadi raja hutan. Ketika harimau kenyang, rakyat aman. Tapi tunggu ketika harimau lapar. Lewat kancil kena tangkap, lewat kijang kena tangkap, lewat babi kena tangkap. Sejatinya si raja adalah orang yang mengasihi, mengayomi, melindungi masyarakat dan rakyatnya. Tapi kalau pemimpin yang zalim yang dapat, maka rakyatnya lah yang akan menjadi santapan dan makanan dari pemimpin. Mudah-mudahan kita enggak ada ya. Mudah-mudahan kita akan anugerahkan oleh Allah mendapatkan pemimpin yang menyayangi kita. Tapi kenapa sampai ini terjadi? Kenapa kok sampai masyarakat itu dianugerahkan oleh Allah pemimpin yang zalim? Lagi-lagi ceritanya adalah cerita ketika kita tidak mengamalkan ajaran agama, lalu masyarakat kita tumbuh adalah masyarakat yang tidak paham agama, tidak dibimbing oleh nilai-nilai agama. Maka pilkada yang model manapun yang akan terpilih tetaplah orang-orang yang tidak memiliki kepahaman akan agama. Karena semua masyarakat sudah seperti itu modelnya. Kita pilih dari golongan manapun yang seperti itu juga akan tampil. Salahkah pemimpin kita? Tidak. Mungkin inilah salah satu azab kenapa kita abai terhadap ajaran agama. Kalau di masyarakat kita bangun dengan sistem di mana agama ditaati, maka yang tumbuh adalah masyarakat yang beragama, maka pilkada manapun yang terpilih adalah pemimpin yang tetap memiliki nilai-nilai agama, maka dia akan memimpin dengan nilai-nilai agamanya. Jadi pemimpin tidak bisa disalahkan karena dia berangkat dari masyarakat. Baik masyarakat itu insya Allah akan lahir pemimpin-pemimpin yang baik. Tapi ketika masyarakat juga tidak baik, yang akan lahir adalah pemimpin-pemimpin yang tidak baik. Dan memang Bapak Ibu, jadi penguasa itu selalu dicurigai. Jadi penguasa itu, jadi pemimpin itu selalu dicurigai. Itu sudah teori umum. Apa alat pencurigaannya? Hasad dengki. Itu yang dikira bahwa ketika orang pilkada segala macam lah, itu jangan dikira bahwa lawan-lawan pemilihannya itu adalah orang-orang yang senang terhadap lawannya yang lain. Tidak. Karena memang ini adalah penyakit pertama yang ditularkan oleh iblis kepada manusia. Dan memang inilah sumpah dan janji iblis ketika dia terusir dari surga. Ketika Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah, lalu kemudian kepada malaikat diperintahkan untuk bersujud memberi hormat kepada Adam. Ternyata iblis tidak mau. Allah tanya, "Manakah tasjuda lima khalaqta biyadayk?" Iblis, apa yang menyebabkan engkau tak mau memberi sujud penghormatan terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Apa jawaban iblis? Ana khairun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam itu. Engkau ciptakan dia dari tanah, engkau ciptakan saya dari api. Saya lebih mulia daripada Adam. Begitu iblis menjawab seperti itu, apa kata Allah? Innaka rajim. Engkau makhluk terkutuk, keluar engkau dari surga. Tak pantas kau hidup di sini karena kesombongan. Tapi iblis kan tak kurang-kurang akal.
Rabbi anzirni ila yaumil akhir. Ya Tuhan, karena sudah terlanjur saya jadi makhluk terkutuk, kasihlah saya waktu sampai hari kiamat nanti. Allah jawab, innaka minal munzarin. Ya, saya kasih waktu, saya kasih engkau hidup sampai hari kiamat. Ketika sudah keluar keputusan Allah, diberikan waktu seperti itu, Rabbi bima awaitani la uzayyinahu siratal mustaqim illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Tuhan, karena sudah terlanjur saya menjadi makhluk terkutuk dan Engkau sudah mengeluarkan janji bahwa saya akan hidup sampai hari kiamat. Dengar ya, sumpah saya, kata Iblis, saya akan sesatkan semua anak keturunan Adam itu. Saya akan gelincirkan mereka semua dari jalanmu yang benar, kecuali yang saya tak mampu adalah hamba-hambamu yang saleh. Apa alat yang dipakai oleh iblis untuk menggelincirkan anak-anak Adam? Adalah sifat hasad dan dengki yang ia sangat. Ini kalau kita buka kitab tasawuf, Imam Abdus Samad, Syekh Abdus Samad Al-Falimbani. Saya beberapa waktu yang lalu sempat jalan-jalan ke Thailand. Saya ziarah ke makam Syekh Abdus Samad Al-Falimbani. Saya mulanya, saya pikir Syekh Abdus Samad Al-Falimbani ini karena orang Palembang, makamnya ada di Palembang. Rupanya sekali kita buka-buka informasi, rupanya makam beliau itu ada di Thailand, di Thailand Selatan, di Patani, Thailand Selatan. Tapi yang menarik Syekh Abdus Samad itu, jalan ke menuju makam itu dipasang 3 bendera. Ada bendera Indonesia, ada bendera Malaysia, ada bendera Thailand. Rupanya keulamaannya diakui oleh 3 negara. Jadi orang Indonesia ngaku itu ulama kami, orang Malaysia ngaku itu ulama kami, orang Thailand juga ngaku itu ulama kami. Makanya di depan gerbang makam beliau itu dipasang 3 bendera. Nah, di dalam kitab Syekh Salikin itu, Syekh Abdus Samad itu menyebut beberapa penyebab kenapa orang jadi hasad dan dengki. Nah, ini. Salah satunya adalah orang itu selalu ingin kubur riasa, selalu ingin jadi pemimpin, jadi ketua, jadi pemimpin, jadi kepala, jadi petinggi. Walaupun karya dan kerja ada. Pokoknya kalau dapat boleh pemimpin, kalau kepala sekolah boleh kepala sekolah, kalau di desa boleh kepala desa. Semua jabatan yang pemimpin dia yang mau, walaupun tanpa prestasi. Nah, ini. Begitu ada orang lain yang kemudian tampil, nah saya bilang itu kata Imam Syekh Abdus Samad, itu hubur riasa itu salah satu penyebab. Kalau ibu-ibu, kenapa ibu-ibu jadi tidak mengizinkan bapak-bapaknya untuk kawin lagi? Itu karena takut tersaingi. Itu penyebab kedua. Penyebab pertama. Jadi karena kadang-kadang takut tersaingi, itu juga menyebabkan orang dengki kepada orang yang akan menyaingi. Lihat, ini penyakit pertama yang diturunkan oleh iblis kepada manusia. Dan memang ini adalah program yang dicanangkan oleh iblis untuk menyesatkan manusia. Itu sesuai dengan sifatnya. Dan sementara ini, semakin waktu berkembang, penyakit hasad dan dengki inilah yang menyeruak dan masuk ke dalam segala lini kehidupan. Padahal ini adalah penyakit yang sangat menghancurkan kita. Nilai ibadah kita menjadi tidak bermakna, kemudian dosa orang mungkin akan ditimpakan kepada kita. Hati-hati, jaga jangan sampai kita terkena penyakit ini. Yang ketiga, kata Syekh Abdus Samad, yang ketiga adalah kita tidak rela kalau orang itu mendapatkan nikmat. Gak senang. Hari ini tetangga beli sepeda motor, bulan depan beli mobil dia. Ada mau kita dibawa ke rumah sakit. Itu kalau sempat tetangga beli pesawat terbang, itu dibawa ke kuburan kita. Gila. Tak ridho kita ketika ada orang lain oleh Allah diberikan nikmat. Maka dalam kesempatan ini saya ajarkan begini Bapak. Ini berkaitan dengan akidah. Allah adalah Zat yang Maha Kaya dan Maha Tahu. Soal rezeki, yakinlah Bapak Ibu bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar.
Kalau memang itu belum rezeki kita, yang sudah di mulut kita pun masih bisa keluar. Jadi jangan pernah berdengki kepada orang yang Allah berikan nikmat, karena itu yang akan rusak adalah kita. Sekali lagi, Allah tidak salah dalam menitipkan rezeki. Rezeki kita tidak akan pernah tertukar. Malaikat tidak mungkin salah angkat. Kalau sempat kita berdengki kepada orang yang Allah berikan nikmat, seolah-olah kita ingin mengatur Allah, seolah-olah yang pantas untuk mendapatkan rezeki itu kita. Jadi pemberian Allah itu salah kalau kepada orang lain. Itu rusak akidah kita. Nah, itu kalau dia pemimpin seperti itu resikonya. Nah, itu sebabnya yang mau proses pilkada, pilpres kan namanya, perbedaan-perbedaan pilihan silakan. Tetapi setelah selesai, mari kita bersatu kembali. Sudah selesai lagi. Saya kalau sudah dekat-dekat pemilu namanya, saya juga sering ceramah begini. Bapak Ibu, di rumah mungkin kita berbeda pilihan, silakan berbeda pilihan. Tapi cukup persoalannya selesai setelah kita memasukkan kartu itu ke dalam kotak. Setelah itu selesai persoalan. Kembali kita tata hidup biasa. Yang patut ke kebun, yang patut ke kantor, yang jadi guru silakan jadi guru. Lanjutkan aktivitas kita. Selesai persoalan. Jangan menghujat dengki-mendengki. Siapapun dia yang jadi pemimpin, kita taat dengan ukuran tadi. Kalau dia memang sejalan dengan perintah Allah dan Rasul, mematuhi aturan negara, kita wajib taat. Tetapi ketika tidak, kita punya hak untuk memberikan koreksi. Nah, begini yang ditata dalam Islam. Tapi kalau kita perturutkan nafsu kita perturutkan jiwa kita perturutkan sifat hasad dan dengki, maka sesungguhnya kehidupan di masyarakat akan kacau. Kehidupan pribadi kita juga akan rusak. Toh itu hanya persoalan formalitas dalam kehidupan negara. Apa iya misalnya kita bertetanggaan, mana yang lebih rela kita putus hubungan dengan tetangga gara-gara beda pilihan, atau kita tetap harus melanjutkan hubungan dengan tetangga? Yang terbaik itu adalah orang yang hubungan tetangganya baik. Bu, kita dalam kehidupan ini, saya seringkali bercontohkan, kenapa jadi kita perlu berbaik-baik dengan tetangga kita dan orang sekampung kita? Kita taruhlah orang paling kaya di kampung, tapi kalau sakit, siapa kira-kira yang paling pertama nolong kita? Tetangga. Kalaupun kita punya saudara tapi tinggalnya di Jakarta sana, sakit kita, nunggu saudara kita yang di Jakarta datang ngurusi kita, keburu mati. Nah, itu sebabnya jangan bermusuhan dengan tetangga itu, apalagi hanya gara-gara berbeda pilihan. Nah, al-muslim man salima muslimu an yadihi wa lisanihi. Yang namanya muslim yang baik itu adalah orang yang saudaranya yang muslim yang lain di sekitarnya itu terpelihara, tidak tercidrai oleh gangguan lidah dan tangannya. Nah, salah satu penyebab kita sering mengganggu tetangga itu adalah karena sifat hasad dan dengki. Jadi jadi kalau misalnya ingin mendapatkan jabatan tertentu, ya silakan berkompetisilah secara sehat. Nah, ketika kawan lebih baik, silakan akui kebaikannya. Tapi memang kadang-kadang kita lebih bisa melihat keburukan orang dari kebaikan. Ini yang susah. Keburukan orang sekecil apapun nampak di kita, tetapi kebaikan orang sebesar apapun gak kelihatan. Jangan kita secara jujur ingin mengakui kelebihan orang. Padahal kita umat Islam itu yang diajarkan menyebut yang baik-baik pada orang. Nah, itu kata Syekh Abdul Salam yang menyebabkan orang hasad dan dengki. Karena ingin jadi penguasa, karena takut disaingi, karena dengki atau tak nyaman melihat Allah memberikan nikmat kepada seseorang. Dia ingin nikmat itu pindah ke dirinya, atau kalau perlu paling kurang sama-sama tak dapat. Sama-sama tak dapat. Biarlah kita sama-sama tak dapat. Kalau perlu hancurlah. Itu cara berpikir seperti itu pada akhirnya merusak. Jangan sampai itu muncul di tengah-tengah kita. Persatuan kita di masyarakat jauh lebih berharga dan mahal ketimbang hanya urusan-urusan yang sangat sepele.
Bapak Ibu yang saya muliakan, sedikit saya ingin pesankan. Kita alhamdulillah hari ini masih melaksanakan kegiatan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin juga melaksanakan kegiatan Isra wal Mi'raj dan kegiatan-kegiatan hari besar. Artinya majelis ilmu kita tetap kita laksanakan. Tetapi patut menjadi pertanyaan, apakah 10, 20, 30, 40 tahun yang akan datang, apakah anak cucu kita itu akan juga masih mewarisi apa yang kita kerjakan hari ini? Masihkah mereka bermaulid? Masihkah mereka bermi'raj? Masihkah mereka bernuzulul Quran? Masihkah mereka berjamaah di masjid? Masihkah mereka bermajlis taklim dan segala macam? Wallahu a'lam. Kita tidak bisa menjawab. Tantangan zaman makin berat. Oleh sebab itu mari kita coba merenungi pesan Nabi, merenungi pesan agamanya. Kita kalau mati, kira-kira yang kita harapkan dari anak dan cucu kita apa? Padahal terus terang ketika kita mati dan diantar ke kubur, yang menemani kita itu cuma 3, nggak ada yang lebih dari ini. Jadi pagi, sore, siang, malam Bapak Ibu bekerja mengumpulkan harta, ujung-ujungnya yang akan kita kumpulkan itu mohon maaf 3 helai kain kafan. Ada yang lebih dari ini? Ada mungkin. Kalau yang sempat menunaikan ibadah haji bolehlah dibungkus 1 tambahan lagi dengan kain ihramnya, boleh. Tapi prinsipnya yang kita bawa pulang itu cuma 3 helai kain kafan. Jadi kita bekerja selama puluhan tahun ini buat apa? Buat mengumpulkan kain kafan 3 helai. Ada yang lebih? Enggak. Apakah akan bawa mobil ke kuburan? Tidak, balik dia. Bawa harta banyak ke kuburan? Tidak, balik. Itu sebabnya kata para ulama, yang akan menyertai kita ke kuburan itu 3. 1, keluarga kita. Tapi sampai mana batas antaranya? Cuma sampai di tepian pintu kuburan. Tidak ada satupun keluarga kita yang katanya mencintai kita, menyayangi kita, itu akan sanggup masuk sama-sama ke dalam kubur. Enggak ada itu. Dulu mungkin waktu masih pacaran sebutnya, saya cinta kepadanya sehidup semati. Ternyata memang 1 hidup 1 mati. Enggak ada. Keluarga yang kita cintai, batas katanya cuma sampai di kubur. Setelah itu juga harta yang akan masuk ke kuburan 3 kali kain kafan. Sisanya itu milik orang. Bahkan dalam teori waris itu saya pernah mengajarkan mahasiswa, Anda kalau meninggal, apa yang kita miliki itu sampai mana batasnya dia sudah berpindah menjadi hak orang lain? Nih, sampai tenggorokan. Jadi ketika roh dicabut oleh malaikat, pelan-pelan sampai ke mata kaki, tarik lagi sampai ke lutut, maka kaki sudah dingin. Tarik lagi sampai ke paha, maka bagian bawah sudah dingin. Tarik lagi sekali itu sampai ke pusat, bagian bawah sudah dingin. Tarik sekali lagi sampai ke dada, itu bagian bawah sudah dingin. Tarik sekali lagi sampai ke kerongkongan. Nah itu dia. Nah ketika roh sudah sampai di kerongkongan hukum, maka itu apa yang kita miliki sesungguhnya sudah menjadi milik orang lain, milik ahli waris. Kita cari, kita kejar selama puluhan tahun dan jadi milik orang. Tarik sekali lagi, selesai. Selesai. Nah semuanya sudah menjadi milik orang lain. Yang kita bawa apa? 3 helai kain. Ada yang lebih dari itu. Yang punya gigi emas pun dibacol orang. Tuh, dilepasin gigi emas tuh, gak bisa bukan. Apa? Yang punya cincin, udah selesai, punya orang semua. Dan 2, tapi 2-duanya balik lagi. Bahkan bawa tikar dari kuburan. Itu tikar bawa pulang. Tikar bawa pulang. Nah yang ketiga yang akan menyertai kita itu sampai ke kuburan, ke alam barzakh, ke alam akhirat kita, kepada mahsyar, itu adalah amal saleh yang kita perbuat ketika kita hidup di dunia ini. Oleh sebab itu pesan Nabi, "Idza mata Adam inqata'a amaluhu illa min salas." Jika seorang anak manusia yang meninggal,
maka tidak ada lagi amal kebajikan yang bisa dia kerjakan untuk menambah amalnya, kecuali 3 hal ini. 1. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu apa? Kalau Anda diberikan oleh Allah kelebihan rezeki, Anda infakkan itu untuk pembangunan masjid, musala, rumah ibadah, tempat-tempat sekolah dan segala macam yang menjadi kepentingan umum, maka insya Allah rezeki yang Anda infakkan itu adalah tabungan yang akan kita bawa pulang ke akhirat. Jadi kalau ditanya bisa ya kita bawa tabungan ke akhirat? Bisa. Caranya gimana? Titipkan ke tempat-tempat seperti ini, sekolah, masjid, musala, madrasah, tempat-tempat kemaslahatan umum. Maka sesungguhnya orang yang Allah berikan kelebihan harta, maka jalannya untuk mengantar dia ke surga itu adalah hartanya, kalau dia bijak menggunakannya lewat cara sedekah jariyah. Yang kedua, bagaimana kalau tidak punya harta? Ilmi yuntafa'u. Bapak, ibu, tuan guru kita, ustaz kita, guru kita, kiai kita, ya mereka punya ilmu, dia manfaatkan itu, dia ajarkan orang, kemudian dia ajarkan lagi kepada orang lain mengajarkan kepada orang lain. Maka selagi ilmunya itu diamalkan, maka orang yang mengajarkan itu insya Allah terus akan mendapatkan aliran pahala meskipun dia telah meninggal dunia. Makanya kalau kita baca, para ulama dulu kalau meninggal, itu yang dia banggakan adalah kalau dia punya kitab karangan. Kitab karangan para ulama itu tandanya dia sedang menitipkan amalnya. Ketika kitabnya masih dibaca orang dan isinya diamalkan, maka siapapun itu artinya tetap mengalirkan pahala bagi orang yang menulis. Maka kebanggaan para ulama itu karena memang ilmu mereka aksesibel dan jalan mereka ke surga adalah lewat ilmu. Nah kita yang tidak, mungkin harta tidak, kemudian ilmu tidak, bagaimana? Siapa tahu kita yang punya anak saleh, waladin salihin yad'ulah, yang akan mengantar kita, yang selalu membekali kita dengan amal yang baik adalah anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya meskipun orang tuanya sudah meninggal. Tapi yang perlu saya katakan bahwa begitu seorang anak lahir, dia tidak langsung jadi orang alim, Bapak Ibu. Tidak ada anak yang lahir langsung jadi orang alim. Al-ilmu itu harus dita'allum, harus belajar. Orang baru jadi alim kalau dia belajar. Maka kemudian pesan kita adalah bagaimana kemudian Islam ini harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Buat tempat di mana mereka bisa belajar agama. Buat tempat di mana mereka bisa belajar dan mengenal Islam sebagai bekal bagi mereka untuk mendoakan kita ketika kita wafat. Karena di dalam bahasa Arab itu ada 2 istilah. Ada waladun saleh, ada waladun thaleh. Ada anak yang saleh dan ada anak yang thaleh. Apa anak yang thaleh itu? Kalau bapaknya ngaji, anaknya cek botol. Kalau bapaknya ngaji, maka anaknya banting kartu, main judi dan segala macam. Itu namanya anak yang thaleh, anak yang maksiat. Tapi kalau anak itu saleh, bapaknya ngaji, anaknya ngaji. Bapaknya salat jamaah, anaknya salat berjamaah. Bapaknya baca Quran, anak baca Quran. Ketaatannya yang seperti itu. Maka itulah yang kita harapkan yang akan mendoakan kita. Tapi sekali lagi, anak tidak terlahir langsung menjadi alim. Dia menjadi alim lewat proses. Ketika kita tidak menitipkan agama ini kepada mereka, janganlah berharap mereka akan mendoakan kita. Yang saya khawatir itu adalah seperti cerita saya di awal di kampung teman saya. Kalau sudah di kampung itu tak ada lagi yang pandai mandikan jenazah, tak ada lagi yang pandai mensolatkan jenazah, tak ada lagi yang pandai ngurus jenazah, jangan-jangan jenazah kita nggak pakai dimandiin dan disolatkan lagi. Gali-gali lubang, lempar saja situ timbul. Itu yang paling berbahaya. Siapa yang salah? Ya kita juga, karena kita tidak menitipkan Islam buat generasi sesudah kita. Patut menjadi renungan. Maka inilah yang sesungguhnya yang menjadi pesan dari Maulid Rasulullah SAW. Kita jadikan Maulid ini sebagai cara kita untuk semakin mengenal Rasulullah. Kita jadikan cara kita untuk semakin mencintai Rasulullah. Kita jadikan cara kita untuk semakin mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita yang berada di sini semua dan seluruh masyarakat ini
akan mendapatkan keberkahan dari Allah, berkat maulid Rasulullah SAW, dikabulkan semua hajat dan masyarakat kita diantarkan kepada masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak dan Ibu saya mohon maaf dari bukakan pintu maaf. Kepada guru-guru kami saya mohon diperbaiki kalau ada salah dan khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.